Sebuah minibus dan truk terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember. Minibus yang ditumpangi 6 orang bertabrakan dengan truk hingga terguling ke tengah jalan. Bahkan truk menghantam kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan ini, sopir minibus terluka parah, 2 penumpang lain yakni balita dan seorang wanita luka ringan. Sedangkan 3 penumpang lagi selamat, seluruh korban luka dirujuk ke Puskesmas Jenggawah. Selain itu, kerasnya benturan membuat mobil minibus ringsek hingga nyaris hancur. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir minibus mengantuk. Tahu-tahu aja berat gitu Pak ya? Ya, itu masalah ini. Anak-anak kecil ada. Anak-anaknya tadi supirnya parah, supirnya itu sama yang tapi ya masih sadar orang. Kasus kecelakaan ini ditangani jajaran Polantas Resor Jember untuk mengetahui motif pasti kecelakaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Halo pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Mendapat laporan dari warga Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu yang melihat seekor ular piton berukuran besar di belakang rumahnya. Tim rescue Damkar Kota Bengkulu langsung mendatangi lokasi. Petugas pun mendapati ular tengah bersarang di dekat kandang kambing dan diduga tengah mengincar kambing. Khawatir ular membahayakan, petugas memutuskan untuk mengevakuasi ular. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis karena ular yang berada di dalam lubang sempat melawan dan berusaha melarikan diri. Ular dengan sepanjang sekitar 9 meter tersebut akhirnya berhasil ditangkap dengan cara dijerat. Butuh 9 orang petugas dan warga untuk mengangkat ular berjenis Malapiton reticulatus tersebut. Sekitar 9 meteran ada itu. Sekarang udah diserahkan ke BKSDA? Sudah, sekarang kita serahkan ke BKSDA karena kapasitas kandang kita itu tidak mampu untuk kapasitas ular yang sebesar itu. Selanjutnya ular diserahkan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Bengkulu untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Ada loka emang. Viral di media sosial seperti yang dilansir dari okezone.com, percikan api terlihat di bawah gerbong KRL komuter lain di stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut. Dari video yang beredar, tampak percikan api menyala terang berkali-kali dari bawah salah satu gerbong yang sedang berhenti. Atas kejadian ini, para penumpang yang hendak ke arah Jakarta Kota terpaksa dialihkan ke jalur 2 stasiun Bojonggede. Secara terpisah, External Relation dan Corporate Image Care KAI Komuter Line, Reza Arlan, menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kendala operasional perjalanan komuter line nomor 1387 relasi Bogor-Jakarta. Meski demikian, imbas kendala tersebut, perjalanan komuter line nomor 1387 mengalami keterlambatan. Ya pemirsa, padatnya pengunjung objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah membawa berkah tersendiri bagi pelaku usaha dan juga warga di kawasan objek wisata Guci. Salah satunya warga dapat mengais rezeki dengan menjadi pengganjal ban kendaraan yang antri masuk ke objek wisata Guci. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dipadati pengunjung yang datang dari berbagai daerah, baik dari sekitar Kabupaten Tegal maupun dari luar daerah Tegal. Meningkatnya jumlah pengunjung selama musim liburan ini juga membawa berkah bagi pelaku usaha dan warga yang ada di dalam kawasan objek wisata Guci. Di antaranya, warga memanfaatkan kemacetan yang terjadi di tanjakan untuk mengais rezeki dengan mengganjal ban kendaraan. Ada 20 warga berprofesi sebagai pengganjal ban dadakan. Dan dalam sehari, mereka bisa memperoleh penghasilan dari mulai 30.000 hingga 100.000 lebih. Lumayan pendapatannya Mas. Lumayan. Ada berapa orang ini? Banyak sampai 20 orang. Objek wisata pemandian air panas Guci diperkirakan akan selalu ramai hingga awal tahun baru 1 Januari 2024 mendatang.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memanfaatkan libur Nataru dengan berburu baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Meski harus berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya, namun antusiasme para wisatawan untuk membeli aneka ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Kepadatan pengunjung ini terjadi di pusat perbelanjaan souvenir atau oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung tumpah ruah memadati hampir setiap los pedagang yang ada di lantai 1 dan 2. Mereka merupakan wisatawan asal berbagai daerah di Indonesia yang sengaja mampir untuk membeli oleh-oleh. Meski harus berdesak-desakan dengan pengunjung lainnya, namun antusiasme para wisatawan untuk berburu aneka ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sering membelikan oleh-oleh batik di Pasar Beringharjo karena harganya cukup terjangkau dan bisa ditawar. Lengkap banget di sini semuanya, terus harganya juga lebih affordable dan kualitasnya juga oke. Ini baru pertama kali atau memang sudah sering? Udah beberapa kali kesini. Udah sering gitu. Banyaknya wisatawan yang berburu baju batik membuat pendapatan penjual di Pasar Beringharjo melonjak tajam. Mereka pun mengantisipasi tingginya angka penjualan dengan menambah stok barang dagangan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Korlantas Polri akan melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan di Tol Jakarta Cikampek. Sementara penumpang kereta api mulai berdatangan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada puncak arus balik Natal 2023. Polisi melakukan pantauan udara untuk melihat situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Tol Cipularang. Jika terjadi kepadatan, Korlantas Polri bersiap melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan kontraflow 2 lajur hingga kilometer 36 arah Jakarta. Namun kebijakan ini diberlakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan. Pihak Jasa Marga menyebut terjadi peningkatan volume kendaraan hingga 10% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepadatan penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada puncak arus balik Natal 2023. Sejumlah penumpang mengaku memilih kembali ke ibu kota lebih awal guna menghindari kepadatan arus balik. Jumlah kedatangan penumpang menuju Jakarta hingga Selasa kemarin tercatat lebih dari 221.000 orang. Sementara itu PT KAI masih mengoperasikan 74 kereta yang diberangkatkan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen. Pemirsa, seorang pria di kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan penipuan isi ulang saldo uang digital senilai ratusan ribu rupiah dengan modus menukar dompet ketinggalan dan menjaminkan sabun cuci. Aksi penipuan top up saldo uang digital senilai Rp200.000 terjadi di sebuah counter HP di Jalan Banda Utara, Tambakan, Gading Rejo, Pasuruan. Pelaku yang telah meminta penjaga counter HP melakukan top up senilai Rp200.000 berpura-pura lupa membawa dompet dengan alasan tertinggal di minimarket. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menjaminkan 2 bungkus sabun cuci pakaian yang sengaja dibawanya dan meminta korban untuk memfotonya agar bisa diviralkan apabila ia tidak kembali untuk membayarnya. Dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong dibekuk tim Buser 77 Polres Kendari, Sulawesi Tenggara usai video pencurian keduanya viral di media sosial. Modusnya kedua pelaku dengan menyewa mobil rental untuk digunakan mengangkut barang elektronik hasil curian. Ada laka bos, helm kebakaran ini helm. Mobil jenis minibus milik Koni Kota Bekasi ludes terbakar di bahu tol Cipularang, kilometer 85 wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Beruntung sopir dan rombongan guru yang berjumlah 17 orang berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek di ruang mesin setelah terjadi masalah pada kampas kopling kendaraan. Setelah 1 jam berselang, api berhasil dipadamkan petugas damkar dan selanjutnya bangkai mobil dievakuasi ke Polderek Gerbang Tol Jatiluhur. Sejumlah pengunjung berusaha mengevakuasi korban ambruknya wahana swinger di Banyuwangi Night Amazing, Kecamatan Genteng, Banyuwangi.
Korban mengalami luka pada bagian kaki dan kepala setelah tertimpa material akibat salah satu penyangga wahana terlepas. 2 pengunjung dan seorang operator wahana yang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Usai kejadian, aparat Polsek Genteng melakukan olah TKP dan meminta keterangan pihak pengelola wahana. Pemirsa, juara PUBG National Championship Alam Ganjar merayakan kemenangan melalui mancing bareng Pygmy Team Esport. Mancing bersama bertujuan membangun chemistry kekeluargaan dan kerjasama tim secara solid. Dalam rangka perayaan atas kejuaraan yang diraih, CEO Pygmy Team Alam Ganjar mengajak seluruh timnya untuk merayakan kemenangan melalui kegiatan mancing bersama di Tambak Harjo, Semarang, Jawa Tengah. Alam tampak menikmati suasana kemenangan dengan kebersamaan bersama Pygmy Team. Menurut Alam Ganjar, ini salah satu bentuk membangun chemistry kekeluargaan dan kerjasama tim secara solid. Alam berharap seluruh elemen tim akan lebih solid dalam berjuang mendapatkan prestasi lebih baik lagi. Iya, kita mancing ngerayain. Saya tuh anak-anak seneng banget mancing kan. Terus ya udah, ayo kita belum pernah mancing rame-rame, ayo mancing rame-rame mumpung aja. Iya, alhamdulillah kita dapat juara 1 di PUBG Mobile National Championship. Pygmy Team merupakan tim asli asal Jawa Tengah. Pygmy Team Esports baru saja menjuarai PUBG National Championship pada 24 Desember 2023 lalu yang disaksikan secara daring oleh Alam Ganjar saat babak final. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye sambil ngopi bareng tim pemenangan daerah dan masyarakat Aceh. Sementara calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan meresmikan kampung Anies di Kampung Kamboja, Kota Pontianak. Prabowo Subianto melakukan kunjungannya ke Aceh bersama SBY dan AHY dan bertemu langsung menyapa masyarakat Aceh serta para pendukung sambil ngopi bareng para relawan di Banda Aceh. Di hadapan para relawan dan masyarakat Aceh, Prabowo meminta semua harus bersatu untuk melakukan perubahan untuk bisa mensejahterakan rakyat. Prabowo turut menyinggung persoalan hasil alam secara baik untuk bisa mensejahterakan rakyat khususnya Aceh. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meresmikan Kampung Anies di Kampung Kamboja, tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan para pendukungnya, Anies mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Pontianak yang antusias menyambut perubahan. Kampung ini akan menjadi percontohan untuk program pengelolaan kampung yang warganya difasilitasi dengan baik untuk hajat hidupnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Di Kota Tangerang Selatan, Banten, pemirsa, ada wahana akuarium raksasa indoor yang bisa jadi sarana edukasi bagi anak-anak. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Objek wisata baru BXC Oceanarium bisa menjadi salah satu rekomendasi menghabiskan waktu bersama keluarga. Pasalnya, Oceanarium ini menawarkan pengalaman melihat kehidupan biota bawah laut sepanjang 485 meter. BXC memiliki kanal terbesar di Asia Tenggara dan dom terbesar di Indonesia setinggi 4 meter. Pihak pengelola menghadirkan 54 display akuarium dan mengenalkan 140 spesies laut. Tadi lihat ikan sama gurita, karena kayak lucu aja. Tak hanya satwa air, pengunjung bisa menikmati perjalanan menuju hutan hujan tropis, mangrove zone, dan ruang animasi interaktif. Kami punya life support system yang memang didesain khusus, customize untuk kehidupan biota laut yang ada di dalam akuarium kita. Untuk menikmati wahana air indoor ini, setiap pengunjung dikenakan tiket Rp150.000 pada hari kerja dan Rp175.000 pada hari libur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Elsya Casey, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.
Masih soal wisata air pemirsa, kali ini di Kabupaten Bandung Barat ada wahana air baru bernama Path of Water. Wahana air ini terbilang unik pemirsa karena menerapkan teknologi sensor. Meski baru seumur jagung, keberadaan wahana baru Path of Water telah menyita perhatian wisatawan. Pengunjung akan disuguhi aneka wahana air seperti air mancur berdansa, pancaran air mirip tirai, dan air terjun buatan terbesar. Uniknya, beberapa wahana di lokasi ini bisa digerakkan dengan teknologi sensor dan airnya mengandung oksigen murni. Pengunjung cukup menyentuh sensor dengan tangan guna menggerakkan air mancur. Wahana ikonik yang menyedot perhatian yakni keberadaan air terjun buatan dengan lebar 52 meter dan tinggi 12 meter. Di sini wisatawan bebas bermain air maupun bersuah foto. Namun khusus pengunjung anak-anak harus diawasi orang tua. Habis keliling, lihat wahana-wahana air terjun ya yang serba pakai sensor. Unik, menyenangkan. Wahana air di kawasan wisata Dusun Bambu, Desa Kertawangi, Cisarua ini memadukan konsep wisata, pengetahuan, dan permainan. Adalah wahana yang memang mengkolaborasikan antara sains, permainan air, dan juga wisata. Tiket masuk ke wahana air Path of Water dibanderol Rp50.000 untuk setiap pengunjung. Khusus momen libur Natal dan Tahun Baru, pihak pengelola menyediakan diskon khusus bagi rombongan keluarga. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Bagaimana pemirsa, seru kan ya? Masih ada libur tahun baru untuk menikmati dua wahana tadi. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Dan informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Kisya Tuju beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.